sebelum nanti kita ke materi selanjutnya terkait penjelasan pembangunan LMS, karena LMS itu adalah Learning Management System. Dengan pola e-learning ini tidak bisa, istilahnya beda dengan webinar. Jadi e-learning ini satu kesatuan dengan LMS. Jadi harus, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti pola pembelajaran e-learning ini, kami perlu sampaikan mungkin tahapan atau apa saja yang harus Bapak lakukan sebagai peserta untuk pelatihan dengan e-learning yang kita lakukan saat ini. Baik, sebelumnya mungkin kita lakukan absen dulu ya Bapak Ibu ya. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kami foto secara keseluruhan peserta yang hadir saat ini. Disemuakan. Itu yang Bu Sri Utani tadi baru gambar ya. Mohon diaktifkan dulu kameranya Bapak Ibu supaya terlihat terabsen. Iya, mohon dilihat dulu kamera ya. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum dikit. Ya. Oke, udah semua? Ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hari ini kita lanjutkan dulu sebentar mengenai pengenalan LMS atau Learning Management System yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar, silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, duduk duluan. Duduk. Tengah, supaya fokus. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mohon waktunya sebentar, karena sebetulnya ini jam istirahat, tapi karena ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan LMS, sehingga apabila ada yang mau istirahat dipersilakan, tetapi yang bisa mengikuti mohon diikuti dengan seksama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan bahwa kali ini kita mencoba menerapkan proses pembelajaran secara online atau tadi dibilang LMS ya. Jadi pada prinsipnya proses pembelajaran yang biasa dilakukan secara konvensional, mulai dari pendaftaran peserta, kemudian juga proses evaluasi sampai proses pembelajaran dilakukan secara manual. Sekarang kita akan mencoba melakukannya secara online, makanya disebut tadi LMS ya. Baik, saya rasa untuk mengawali proses pembelajaran secara online ini, Bapak dan Ibu sudah mendownload ya panduan dari bagaimana cara mengakses seperti ini. Jadi masuk dulu ke elearning.bpplemang.com. Nah, dan juga Bapak Ibu sudah diberikan username dan passwordnya. Nah, untuk masuk ke sini diharapkan seperti tadi ada yang satu akun digunakan bersamaan. Nah, untuk proses LMS ini sama halnya dengan proses konvensional. Jadi tidak bisa satu orang itu menggendong beberapa orang gitu ya. Jadi satu akun untuk satu orang. Nah, diharapkan ini menjadi komitmen kita bersama untuk mengawali LMS ini. Diharapkan paling tidak bisa mengakses melalui HP sehingga semuanya bisa masuk ke LMS ini.
Nah, tadi mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melihat bagaimana tampilan atau tatap muka daripada LMS ini. Nah, di dalam proses pelatihannya sendiri, tadi saya kemukakan dimulai dari pendaftaran ya. Pendaftarannya ini setiap orang atau setiap akun ini wajib atau harus melakukan absensi di sebelum materi dilakukan. Nah, apabila absensi ini dilakukan satu kali, apabila satu hari itu hanya satu materi yang disampaikan atau yang dijadwalkan. Apabila ada dua materi, berarti absennya harus 2 kali antara pagi dan siang. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan di sini ada tombol presensi kehadiran peserta. Nah, dengan cara masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terlihat ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan pengabsenan. Di sini sudah dijadwalkan karena di sini ada 2 kelas ya. Ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau Bapak dan Ibu klik yang tadi, di sini akan muncul submit. Tadi seperti tadi sudah di-share mungkin sama Bu Risa. Kemudian bentuk absensinya ada beberapa pilihan, ada hadir, kemudian juga ada izin, ada sakit, dan alfa ya kalau nggak salah. Nah, silakan Bapak Ibu kalau memang berhalangan ataupun tidak bisa mengikuti kegiatan ini, bisa memilih salah satu alasan dari absensi tersebut. Nah, ini dilakukan sesuai dengan jadwal setiap materi. Kalau yang pagi ini durasi atau waktu untuk absensi antara jam 8 sampai jam 9. Nah, ini contoh kehadiran yang tadi pagi. Nah, di sini ada beberapa orang yang sudah mengabsen di sini. Nah, dari kelompok 1 seperti dari angkatan 1 Pak Eka nih, Pak Eka Hendrasa belum melakukan absensi. Jadi terlihat di sini siapa saja yang sudah dan juga yang belum begitu. Nah, untuk proses absensi ini memang merupakan satu aktivitas secara keseluruhan dari proses pembelajaran kita, sehingga ada penilaian tersendiri untuk kedisiplinan. Nanti di akhir pelatihan akan terlihat atau bisa direkap siapa yang melakukan absensi secara penuh, kemudian ada yang bolong-bolong, ini bisa terlihat nanti di akhir pelatihannya. Dan ini juga untuk proses absensi ini merupakan salah satu penilaian untuk aktivitas di proses pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Nah, setelah proses absensi, kegiatan para peserta selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi tadi juga sudah ada yang bisa. Nah, di sini ada evaluasi pretest, ada yang wajib diisi. Artinya kalau memang ini tidak dilakukan pretest,
maka materi yang bersangkutan tidak akan terbuka. Jadi tidak bisa mengikuti materi tersebut. Dan ini juga perlu komitmen kita bersama juga bahwa seluruh aktivitas yang ada di LMS ini diikuti semuanya. Dan tadi sudah nggak keluar ya? Udah di-share tadi. Sebentar, ada gangguan non teknis. Yang dari Google itu sama yang dari LMS, dua-duanya dipakai, Ya. Pak. Ya, betul. Udah Ya, gitu udah. aja, Pak. Ya betul Pak, tadi ada dua sistem, yang satu melalui Google dan satu lagi melalui LMS. Nah yang diharapkan sebetulnya yang di LMS, yang di Google itu untuk mengakomodir nanti ada permasalahan dari teman-teman yang tidak masuk. Nah jadi sementara tadi dilakukan secara dua metode. Karena ada yang satu akun dilakukan untuk beberapa orang sehingga tidak bisa absen berbarengan mungkin. Kecuali mereka absen dulu satu, keluar dulu satu, absen dulu satu. Nah itu kurang efektif. Sehingga diberi alternatif untuk yang memang mengalami kesulitan dalam melakukan absensi atau masuk ke dalam LMS ini. Itu saja mungkin Pak. Jadi sebaiknya kalau memang bisa masuk ke LMS, nanti akan tercatat di sini aktivitasnya. Jadi sebaiknya dilakukan melalui LMS. Nah, kalaupun nanti misalnya ada gangguan atau segala hal, nanti bisa menghubungi panitia dan melakukan absensi melalui Google Form tadi. Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada? Ada Pak Iskandar dari Kuningan. Ya, silakan Pak Iskandar. Ada Pak Iskandar. Sebentar ya Pak, kita offline dulu. Ya. Coba di-unmute Pak, Di-unmute dulu. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin bertanya, untuk bahan ajar apakah bisa di-download lebih awal untuk dipelajari sebelumnya? Terima kasih. Iya, baik. Itu pertanyaan bagus sekali. Jadi aturan di LMS ini, jadi Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, silakan selesaikan aktivitas secepat-cepatnya. Misalnya untuk membuka materi apa ya, yang belum. Hari ini pasti sudah kebuka 2 materi kalau nggak salah. Nah untuk besok, untuk pengelolaan keuangan rumah tangga, ini sekali Pak. Belum di ini ya? Belum di share ya? Belum Pak. Sama Bapak bisa skip. Nah, untuk membuka materi-materi yang selanjutnya, setelah kita buka yang 2 ini, ada materi yang belum terbuka. Nah, seperti ini materi pengelolaan keuangan rumah tangga. Kapan ini bisa dibuka? Ini bisa dibuka apabila 2 aktivitas ini diselesaikan dulu. Yang pertama, pretest materi pengelolaan keuangan rumah tangga. Yang kedua, kuesioner evaluasi terhadap fasilitator. Nah, sampai ini baru bisa dilakukan besok setelah setelah pembelajaran selesai. Nah, ini jadi tolong nanti pada saat selesai pembelajaran lakukan, kalau pretest saya rasa udah hampir semuanya sudah. Besok itu pengisian kuesioner dulu.
Nah, ini dinilai dulu fasilitatornya sehingga materi-materi yang ada di sini itu akan terbuka di awal. Jadi kalau Bapak lakukan sekitar jam 12, karena ini kalau nggak salah dibuka jam 12, besok itu, ini jam 12 akan terbuka, akan muncul materi-materi dari pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, kalau dilakukan sore, ini batasnya sampai jam 6, ini mungkin baru bisa di-downloadnya sekitar jam 6. Jadi ini kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu, kalau pengen cepat mendownload materi-materi selanjutnya, jadi bisa membaca lebih awal, maka lakukan aktivitas yang dipersyaratkan. Seperti ini, jadi harus selesai dulu di kuesioner evaluasi ini. Begitu, Pak. Ada lagi. Oh, ya. Masih ada? Acungkan tangan. Ya, kalau nggak ada, saya rasa sudah cukup. Mana Bu Yulin? Ya, silakan kalau yang mau isoma. Pretestnya bagi yang belum, silakan diisi dulu daily mood dan juga evaluasi harapan ya. Harapan harus diisi juga. Itu batas waktunya sampai nanti jam 6. Setelah itu kalau memang ada yang belum, kemudian juga perlu waktu tambahan, silakan menghubungi panitia seperti itu ya. Jadi usahakan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aktivitas yang telah ditetapkan waktunya ya. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut nanti bisa melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.